Tuhan, pujian ini biarlah menjadi doa kami yang lahir dari kerinduan, pengharapan iman kami kepada Tuhan. Kami hanya ingin datang dan menggantungkan segala sesuatu tentang apapun yang kami jalani dalam dunia ini hanya kepada Yesus. Sebab kami menyadari bahwa kami rapuh, kami lemah, ketika kami mencoba mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami sedang ada di dalam ketertekanan, bahkan mendatangkan dosa yang tidak memuliakan Tuhan. Biarkan hari ini menjadi waktu yang berharga sekali lagi kepada kami. Kami datang tertunduk di hadapan Tuhan, membuka hati kami sekali lagi, diteguhkan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, saudara sekalian yang nanti akan mengikuti khotbah ini dari tempat saudara masing-masing, Shalom juga untuk saudara sekalian. Saudara, kita persiapkan satu bagian Alkitab untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Hanya satu bagian Alkitab yang saya rindu kita melihat bersama untuk kita renungkan, karena ada beragam ayat Alkitab juga yang akan kita baca bersama juga. Saudara bisa buka Alkitabnya dari Pengkhotbah pasal 7. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah 7 ayatnya yang ke-9. Kalau sudah menemukan bagian ini, saya rindu kita semua dengan bersuara membaca bagian ini bersama-sama ya. Pengkhotbah 7 ayat 9 sudah dapat semua? Tidak. Oke. 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Demikian firman Tuhan. Saudara, izin bertanya, siapa yang tidak pernah marah di sini? Tidak mungkin ya, saudara semua. Kita semua pernah marah karena kita semua orang-orang yang mungkin cenderung ada di dalam kelemahan-kelemahan tertentu. Tetapi menariknya, apa yang mau kita melihat bersama dari tema pada hari ini, saudara sekalian ya, overcoming sinful anger ya, saudara sekalian. Bahwa apakah ada kemarahan yang mendatangkan dosa dan ada kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Dan saudara sekalian, kalau memperhatikan bersama, sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, sekalipun kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah mengalami karya keselamatan di dalam Kristus, tetapi justru kita masih ada dalam kecenderungan untuk selalu marah. Maka hari ini saya rindu ini menjadi satu topik yang ringan, tetapi juga kita mampu membawa pulang untuk kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, marah kita sudah alami. Tetapi apa yang kita pahami tentang marah atau kemarahan? Nah, saudara bisa bilang kepada saya di sini. Apa yang saudara pahami tentang marah atau kemarahan? Marah, kemarahan. Siapa yang mau ngomong? Ya, siapa saja boleh ngomong. Ya, marah atau kemarahan itu menurut saudara apa? Kenapa, Lause? Sulit dikontrol. Ini sulit dikontrol juga nih. Nah, ini sulit dikontrol juga nih, Wit. Sulit dikontrol nih, Wit. Ya, sulit dikontrol loh, Jason bilang. Stop sampai situ. Sulit dikontrol loh, Jason bilang. Apalagi? Apa itu marah? Emosional, apalagi? Dan sebagainya. Beberapa sumber yang saya dapat mencoba untuk memberikan kepada saya dan saudara tentang arti kemarahan, marah atau kemarahan itu dari bahasa Inggris, bahasa Yunani, ternyata ada nama ira di situ, saudara sekalian. Bahasa Latin gitu secara khusus ya. Nah, dia katakan bahwa ini sumber yang terpercaya adalah satu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Nah, apa artinya ini? Jadi kalau dia pakai versi kemarahan secara resmi seperti ini, berarti saya coba mengartikan bahwa berarti kalau marah itu orang diam terus ngambek sama orang lain, ini kategori nggak masuk dong gitu. Karena dia katakan bahwa marah itu secara fisik mengakibatkan meningkatnya denyut jantung. Berarti saya membayangkan
orang-orang yang seperti saya pernah lihat tukang parkir gitu ya, yang sampai ngomong tuh matanya tuh sampai melotot gitu, sampai urat lehernya itu rasanya mau keluar gitu. Saya kira kalimat ini lebih tepat mengartikan seperti itu gitu. Nah, tapi saudara dan saya bisa memahami bahwa ternyata Alkitab dari pengkhotbah itu berbeda ya. Alkitab dari pengkhotbah itu mengatakan tadi bahwa menyimpan amarah dalam hati gitu. Jadi konsep amarah itu bukan hanya tampil dari luar seperti arti secara resmi seperti ini, tetapi amarah di dalam Alkitab sudah memberi pendahuluan terlebih dahulu kepada saya dan saudara tentang satu hal yang menyimpan di dalam hati, yang menggebu-gebu di dalam hati, yang terselubung di dalam hati. Nah, ternyata di dalam diam pun itu bisa diartikan tentang kemarahan. Maka saudara dan saya akan ada di satu poin. Nah, kita cari tahu nih, kira-kira biasa kita marah apa saja yang menjadi penyebabnya. Nah, siapa aja boleh ngomong. Kalau marah tuh penyebabnya apa coba? Apa ya? Ayo, siapa aja boleh ngomong. Oh, ekspektasi yang terbengkalai gitu ya. Iya, akan kita lihat di sini. Ya, merasa diperlakukan tidak adil. Ini pun beberapa sumber yang saya temukan sama. Merasa terganggu, merasa kecewa, perilaku pikun, PMS bagi perempuan, gangguan psikologi, paranoid, psikosoid, obat kolesterol. Nah, obat diabetes diabetes juga ternyata lah Ustaz. Diabetes, depresi, autis, Alzheimer, obat tidur, obat insomnia. Nah, segala sesuatu tentang yang kita lihat ini bisa jadi pemicu kemarahan saudara sekalian. Jadi secara fisik kita melihat bahwa ada faktor luar yang menjadi penyebab utama kemarahan itu timbul. Tetapi menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang beriman bahwa kalau melihat secara umum seperti ini penyebab kemarahan itu rata-rata yaitu faktor luarnya. Nah, bagaimana dengan diri kita yang sudah mengenal Kristus? Yang tadi awal saya bilang tadi bahwa bagaimana dengan diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus yang kita tahu persis bahwa kemarahan itu menjadi satu hal yang mungkin ada saat tertentu kita pahami kita harus marah, tetapi ada saat tertentu bagaimana kita harus mengendalikan diri untuk kondisi itu. Maka kita melihat beberapa pernyataan Alkitab yang kita pelajari bersama pada hari ini. Nah, kita akan melihat bersama saudara sekalian ya, bahwa beberapa catatan Alkitab, Kak Wiwit ini juga kurang susah dikontrol juga, jadi bantu saya dari atas juga. Ya, beberapa pandangan Alkitab yang bisa kita pelajari bersama pada malam hari ini adalah Alkitab katakan dari beberapa versi dari Mazmur 37 ayat 8 misalnya. Boleh next Kak Wiwit karena ini susah sekali ya. Nah, Om Jason kalau bantu boleh ya. Boleh pandangan Alkitab tadi. Nah, Alkitab katakan dari beberapa versi Alkitab misalnya dari Mazmur 37, saudara sekalian bisa Kak? Bisa ya? Bersaing mereka antara Lose Jason dan Lose Wiwit. Ya, Mazmur 37 misalnya mengatakan, jauhi kemarahan dan tinggalkan panas hati, jangan kesal dan akhirnya berbuat jahat. Jadi apa yang mau Alkitab katakan, pemazmur pun menyadari bahwa memang kemarahan itu adalah sesuatu hal yang memang harus sengaja, secara disengaja berproses untuk ditinggalkan gitu. Secara disengaja ya. Jadi menjauhkan kemarahan, tinggalkan panas hati, ada progres. Jadi kadang-kadang kan gini, kita bilang bahwa orang kalau sudah terima Tuhan Yesus begitu ya, sudah setia melayani, setia beribadah, harusnya nggak suka marah-marah gitu. Nah, tidak sekali jadi saudara sekalian, karena kita pemazmur mau mengatakan bahwa kemarahan itu satu proses ya, satu proses yang harus dijalani karena itu bagian dari pembentukan karakter. Jadi buang kemarahan agar tidak melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Nah, kemudian apa yang Alkitab katakan? Kalaupun kita marah gitu ya, seperti kitab Efesus 4 ayat 26. Kalaupun kita marah begitu ya, jangan sampai berbuat dosa. Nah, ini yang menjadi penekanannya saudara sekalian. Kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Ya, apa yang sebenarnya Rasul Paulus itu tekankan kepada jemaat di Efesus terkait dengan marah yang menimbulkan dosa. Karena saudara-saudara sekalian, ternyata isu tentang ajaran sesat, isu tentang beragam penyimpangan-penyimpangan yang di luar dari ketetapan kehendak Tuhan itu menjadi isu yang begitu sangat booming di waktu kondisi penulisan kitab Efesus ini. Jadi sehingga
bukan hanya terkait dengan isu itu, tetapi perselisihan yang terjadi di dalam komunitas umat Tuhan, di dalam bergereja pun menjadi isu yang begitu sangat sentral, menjadi isu yang begitu sangat panas di dalam kehidupan berjemaat di Efesus. Sehingga Rasul Paulus harus menegaskan bahwa kalaupun, kalau saya mengandaikan kata kalaupun yang digunakan oleh Rasul Paulus itu berarti kalau memang harus marah gitu, berarti dibolehkan marah. Gitu. Kalimat ini sederhana seperti itu. Kalau memang harus marah, jangan sampai berbuat dosa. Dosa seperti apa yang Rasul Paulus tekankan supaya jangan sampai berbuat dosa? Nah, nanti kita melihat bersama-sama untuk kita menghindari akan hal-hal tersebut. Kemudian saudara sekalian, kemarahan yang tidak terkendali itu sesuatu kelemahan saudara sekalian. Nah, jadi kadang seperti yang saya bilang tadi itu saudara sekalian bahwa beberapa kali melihat seperti tukang parkir gitu ya, yang lahannya itu diambil oleh yang lain, kemudian dia sampai ngotot, lu nggak tahu ini arena gua, lu nggak tahu ini lahan gua, sampai kayak ini mau keluar tuh. Lehernya mau keluar, matanya mau keluar, atau misalnya pertengkaran yang terjadi. Nah, itu kemarahan yang tidak terkendali, karena itu bisa jadi satu kelemahan. Tentu sebagai orang beriman kita menyikapi bahwa kondisi kemarahan seperti itu kita hindari. Nah, apalagi saudara sekalian, ya ini banyak catatan Alkitab, nanti saudara bisa melihat sendiri saudara saya pada inti-intinya. Kalau jika mungkin pergilah sebelum kemarahan Anda meledak. Nah, ini cara yang sangat praktis saudara sekalian, cara yang sangat sederhana sebagai orang-orang beriman kita memahami bahwa lebih baik kita menghindar gitu ya. Lebih baik menghindar. Kadang-kala orang berpikir bahwa menghindar itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita bertahan di kondisi itu tetapi akan menimbulkan dosa yang baru, maka kita terjebak di dalam kondisi yang lebih panas lagi. Maka Alkitab katakan lebih baik menghindar saudara sekalian. Karena dengan waktu menghindar itu kita akan menjaga suasana hati kita sendiri untuk benar-benar stabil untuk menghadapi kondisi itu. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangin kalau suami istri kalau berantem biasa kan istri-istri kan bilang-bilang, lu jangan pergi gitu kan, jangan pergi lo, ngomong dulu, mau kemana lo, oh jangan menghindar lo. Nah, kadang-kadang perempuan kan ngomongnya maunya dengerin lo, apa aja gue ngomong harus denger. Tapi bapak-bapak kan beri ruang kepada saya untuk berpikir gitu. Nah, ternyata cara bapak-bapak ini penuh dengan hikmat, karena tentu kita harus pergi sebelum kemarahan itu meledak dan menimbulkan dosa yang lain. Nah saudara, kemudian cara yang lain yang Alkitab mau tegaskan kepada saya dan saudara adalah cari tahu semua faktanya. Tentu hal ini mengingatkan kepada saya dan saudara untuk menjadi orang yang lebih peka dengan kondisi situasi. Ada orang yang sumbu pendek. Sumbu pendek itu maksud saya saudara sekalian, ada orang yang sumbu pendek itu maksud saya saudara sekalian, kalau dengar itu bisa hanya searah saja gitu. Jadi nggak bisa menimbang, pas dapat informasi gini loh, dia lagi ngomong gini loh, nah ditelan bulat-bulat, kemudian meluap emosinya. Jadi langsung sumbu pendek begitu, langsung nyalanya cepat gitu saudara sekalian. Tapi ada orang yang bisa menyaring gitu ya, ada jenis orang yang bisa menyaring adalah dia ketika terima itu, dia menyerap dengan baik, tetapi dia coba untuk mencari tahu dari versi yang berbeda seperti apa. Dia nyaring kondisi itu. Nah maka itu akan membantu kita untuk tidak cepat meluap di dalam amarah. Firman Tuhan katakan, kalau saya minta Bapak Ibu Saudara bisa buka dari Amsal 19 ayat 11 ya. Kita buka bersama dari Amsal 19 ayat 11 Bapak Ibu Saudara ya. Amsal 19 ayat 11 saya baca kepada kita, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kenapa orang dipuji dan memaafkan pelanggaran? Karena dia berhikmat untuk menyaringnya, dan Alkitab katakan, kitab Salomo katakan berakal budi. Jadi dia berakal budi untuk menerima semua informasi, tetapi dia tidak telan bulat-bulat, tetapi dia cari tahu faktanya, meskipun dia tahu bahwa dari satu sisi yang dibicarakan itu adalah tentang dirinya, tentang keburukannya, dan itu memancing amarahnya, memancing emosinya. Tapi dia mencari tahu dari versi dan fakta yang sesungguhnya. Kita belajar dari hal ini. Saya rindu juga kita buka juga dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 9 ya. Kitab Yakobus pasal 1, saudara silakan buka Alkitabnya dari kitab Yakobus.
Kalau sudah dapat, kitab Yakobus pasal 1 ayat 9, kitab Yakobus katakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saya ulangi lagi ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Nah saudara, ini konteks bagian ini sengaja saya kaitkan dengan bagian ini, karena memang secara konteks waktu itu Yakobus bicara tentang bagaimana orang-orang yang rendah, orang-orang miskin itu ditindas gitu saudara sekalian. Itu ditekan oleh orang-orang yang mengatakan mereka mampu secara finansial dan sebagainya. Dan itu memicu perselisihan dan perpecahan di dalam keberadaan satu kesatuan tubuh Kristus. Sehingga Yakobus harus menegaskan pada bagian ini untuk kalau orang-orang yang rendah itu sebenarnya mereka harus melihat posisi mereka yang tepat supaya dengan hikmat, dengan kearifan mereka menangani akan kondisi itu atau menghadapi kondisi itu pun dengan tepat. Sehingga dia katakan di sini, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Kedudukan yang dimaksudkan adalah dia melihat gambar dirinya yang indah, mulia di mata Tuhan. Nah saudara, di sini kita dibukakan sekali lagi tentang bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah pertama, kalau kitab Amsal katakan kita harus berakal budi melihat. Dan saya katakan bahwa dengan mencari tahu faktanya. Yang kedua, kitab Yakobus katakan bahwa kita harus melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara sekalian? Ketika kita menghadapi kondisi yang sangat panas, yang membuat kita mungkin harus marah. Tetapi kita akan menjadi orang yang lebih tenang ketika kita tahu bahwa dari mana kita berasal, siapa pencipta kita, bagaimana kedudukan kita di hadapan Tuhan. Meskipun direndahkan sekalipun, kita tahu bahwa kedudukan kita di mata Tuhan kita berharga dan mulia. Ini membantu kita saudara sekalian, ini membantu kita untuk melihat dengan jelas bagaimana kita menghadapi kondisi kemarahan dengan cara yang tepat. Kemudian saudara sekalian, nah, pilih teman yang bijak saudara sekalian. Beberapa catatan Alkitab mungkin saya tidak bahas semua saudara sekalian. Tetapi saya ambil dari Amsal 13 ayat 20, saudara bisa memperhatikannya bersama ya. Amsal 13 ayatnya yang ke-20, kita bisa membuka Alkitab kita secara cepat atau Bapak Ibu bisa mendengar saya. Amsal 13 ayat 20, dia katakan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah saudara, saya kira bahwa Amsal Salomo adalah catatan yang begitu indah yang membawa kita lebih bijak menghadapi hari-hari hidup kita. Saya suka sekali ya kalau bacaan rutin kita Shepherd setiap hari kita mengikuti, tapi saya anjurkan Bapak Ibu Saudara tambah lagi bacaannya. Ini yang saya lakukan setiap hari juga. Jadi membaca kitab Amsal itu berulang kali sesuai dengan tanggal harian. Misalnya hari ini tanggal 13, saya akan baca sekali lagi Amsal 13. Berulang-ulang. Karena itu kata-kata mutiara yang terus memberi kita kedamaian, ketenangan hati, memberi kita hikmat menghadapi kondisi-kondisi tertentu dengan banyak sekali ilmu-ilmu bijak yang Tuhan pakai melalui Amsal, kitab Amsal untuk membawa kita menghadapi kondisi dengan cara yang tepat. Jadi pilih teman dengan bijak saudara sekalian. Alkitab katakan di kitab Amsal pun jelas. Nah saya kira saudara sekalian untuk poin ini bagian implikasi yang menarik bagi saya dan saudara untuk melihat adalah kadang-kadang orang yang sabar banget saudara sekalian, yang terlalu sangat sabar pun kalau dia bergaul dengan orang yang tidak tepat dan emosinya meluap-luap, lama-lama akan memberi pengaruh dan dampak yang buruk juga. Jadi dia yang terbiasa sabar tapi lama-lama ikut emosian juga begitu. Maka dalam catatan Alkitab pun Rasul Paulus tuh mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang jelas saudara sekalian. Jadi artinya Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara untuk bijak mempercayai siapa yang menjadi orang yang tepat yang kita pilih untuk kita menaruh banyak kepercayaan kepada orang-orang tersebut. Bijak mempercayai siapa orang-orang yang tepat yang kita pilih untuk kita menaruh banyak kepercayaan tersebut tertentu. Karena memang Alkitab katakan dengan jelas kalau kita tidak bijak menentukannya dengan jelas malang. Kenapa malang? Karena dampaknya negatif dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi saudara sekalian? Tentu ini poin yang sangat baik bagi kita di Filipi 4 ayat 7, saya baca kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 4 ayatnya yang ke-7,
Dia mengatakan demikian saudara sekalian. Filipi 4 ayat 7 mengatakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini sentralnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ini menjadi nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mereka struggle dan siap menghadapi segala kondisi-kondisi tertentu di dalam kehidupan berjemaat, saudara sekalian. Dan kenapa Rasul Paulus meminta supaya jemaat ini menaruh segala pengharapannya kepada Tuhan, karena itu adalah sentral perjalanan orang percaya di tengah dunia ini. Menaruh segala pengharapannya kepada Tuhan, menaruh segala fokus hidupnya kepada Tuhan dengan memberikan waktu terbaiknya berdoa, memohon ketenangan, memberikan ruang terbaik dari Tuhan untuk memeriksa diri kita kepada Tuhan, itu menjadi sentral utama untuk kita terus melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada saya. Kalau saya gampang sekali terjebak di dalam kemarahan, apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada saya? Di dalam saya memberikan waktu terbaik dalam bergaul hari demi hari bersama dengan Tuhan. Nah, saya kira ini bagian yang baik bagi saya dan saudara untuk terus mengingat bahwa biarkan kita mendapat ketenangan ketika kita datang terus kepada Tuhan. Damai sejahtera kita bisa dapatkan ketika kita datang terus kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus pun menawarkan dirinya adalah shalom itu sendiri, damai sejahtera itu sendiri. Jadi dalam segala kondisi mungkin kita sulit menjadi orang yang sulit mengendalikan diri dan cepat meledak-ledak dalam kondisi tertentu. Tapi saya percaya saudara yang selalu memberikan waktu terbaik untuk terus menggantungkan komunikasi terbaiknya dengan Tuhan Yesus secara khusus akan menjadi orang-orang yang mampu mendapat ketenangan menghadapi kondisi dengan tepat. Nah, sekarang saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, mari kita belajar untuk melihat, ini ada beberapa tips yang sederhana yang mungkin saudara dan saya bergumul terkait dengan kemarahan ini. Tetapi bagaimana ada hal-hal dalam diri kita yang kita tahu bahwa itu mendatangkan dosa, tetapi kita belajar dari tips kemarahan ini kita bisa melakukannya ya, tips untuk tidak mudah marah ini. Yang pertama saudara sekalian, nah, kita belajar untuk kendalikan pikiran pada hal positif ya, belajar untuk mengendalikan pikiran pada hal positif. Dalam segala hal kita dengar omelan, dengar cacian, dengar omongan yang tidak enak, tapi coba kita balikan versi pembicaraan itu dengan cara yang berlawanan dengan hal positif. Nah, mari kita buka Amsal 25 ayat 28 saudara sekalian. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28 katakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sekali lagi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bisa bayangkan kalau kita menjadi orang-orang yang tidak dapat mengendalikan diri kita dan pikiran kita sendiri. Amsal katakan seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa dikatakan kota yang roboh temboknya? Konteksnya bahwa di zaman dulu tembok sebuah kota itu melambangkan kegagahan dari kota tersebut. Tembok sebuah kota itu melambangkan perlindungan, kestabilan daripada kota itu. Sehingga kalau sebuah tembok dari sebuah kota roboh, itu melambangkan bahwa kota itu dipandang rendah, kota itu mudah untuk dikalahkan, kota itu dipandang tidak bernilai. Nah, kalau Amsal menggunakan kalimat ini bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, mengendalikan diri kita, maka kita digambarkan seperti orang yang lemah secara karakter, lemah secara konsep berpikir, dan lemah secara mental untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Maka kita belajar kendalikan pikiran pada hal yang positif. Nah, kemudian saudara sekalian yang kita bisa lakukan dan bawa pulang juga, cari tahu penyebab, fakta, alasannya. Seperti yang tadi sudah saya baca tadi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ini tips yang paling baik saudara sekalian. Kenapa kita tidak mudah menjadi panas hati di saat kita tahu bahwa orang sedang membicarakan kita, merendahkan kita, menjelekkan kita. Karena kita menjadi orang yang belajar untuk mencari tahu. Kenapa? Sumbernya apa? Faktanya apa? Jadi belajar untuk menyaring seperti bagian kitab Amsal tadi terlebih dahulu ya. Menyaring, menyimak dengan baik, menyaring dengan baik, mencari tahu dengan baik,
kemudian di situ bisa ditimbang dan menyimpulkan dengan baik juga. Kita akan menjadi orang yang makin bijak menghadapi kehidupan ini karena kita tahu apa yang menjadi fakta yang kita hadapi dengan tidak cepat, menggebu-gebu dengan emosi. Kemudian tenangkan diri sebelum bicara, seperti yang Filipi 4 ayat 7 tadi katakan. Tuhan mau kita dilingkupi, dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiranmu. Maka kalau dari sisi psikologi beberapa kali ketika bertemu dengan rekan-rekan para psikolog mereka katakan gitu ya. Kalau lagi marah tips yang paling dekat kalau bawa air minum langsung tegukan minum. Nah itu dari sisi psikolog. Kenapa demikian? Karena itu akan meredam hati kita. Kalau lagi marah upayakan tundukkan, itu juga tundukkan kepalamu, tarik napasmu panjang-panjang. Dari sisi terapi psikologi mereka mengajarkan itu. Dan ini sejalan saudara sekalian. Dari firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 7 tadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiranmu. Kita bisa melakukan dengan ketika kita tertunduk kita mengatakan secara sederhana dalam waktu yang singkat, Tuhan tolong tenangkan saya. Terapi yang begitu sangat baik karena kita terhubung langsung dengan Tuhan. Kita menyimak dengan baik sebelum bicara, kita tenangkan, kita ambil napas kita tarik panjang-panjang napas kita sambil kita mengungkapkan 1-2 kalimat sederhana kepada Tuhan dengan meminta pertolongan Tuhan sebelum kita mengeluarkan pembicaraan. Kemudian apalagi saudara sekalian, ekspresikan juga dengan cara yang tepat. Nah, ada banyak orang yang ketika dia marah tapi dia nggak tahu cara mengekspresikan dari di mana dan kapanpun itu dia bisa meledak-ledak saudara sekalian ya. Tapi ada banyak orang juga, ada tipe orang juga yang ketika dia marah tapi di depan dia pintar untuk mengkondisikan raut wajahnya, mimik mukanya karena dia tahu cara yang tepat untuk menghadapinya. Caranya seperti apa? Nulis di buku. Apapun itu luapan hati, kekesalannya nulis, saya hari ini kesal dengan orang ini, saya hari ini kesal dengan kejadian ini. Dia nulis senulis-nulisnya. Setelah dia udah nulis, udah puas, dia robek, kemudian dia bakar. Nah itu tips-tips sederhana. Kemudian apalagi? Pergi ke lautan, di tepi pantai, di pegunungan, kemudian teriak sebesar-besarnya. Atau misalnya mungkin susah ya akses ke Ancol juga butuh duit lagi, butuh waktu lagi untuk bisa teriak lagi. Waktu mandi saudara sekalian ya, lagi guyur air pakai gayung, teriak sambil air itu kena ke badan, teriak sekencang-kencangnya. Nah itu tips-tips sederhana sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tidak terjebak di dalam dosa kemarahan gitu. Jadi kita sendiri melakukan dengan cara yang tepat sambil poin terpenting saudara sekalian adalah kita membawa pergumulan kita kepada Yesus Kristus karena Dia sumber damai sejahtera itu. Jemaat di Filipi disarankan untuk selalu membawa pergumulan mereka hanya kepada Yesus. Dia sumber damai sejahtera itu. Dan saudara yang terpenting juga adalah jaga relasi pribadi dengan Tuhan. Ini poin paling sentral. Ya, poin paling sentral. Di saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin kemarahan itu berasal dari orang terdekat kita. Kita nggak bisa komunikasikan dengan orang itu, tapi kita ngomong habis-habisan sama Tuhan, bicara habis-habisan Tuhan. Dan mungkin di situ kita meluapkan emosi, kita nangis, kesal, kita ngomong sama Tuhan. Tapi disitulah Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, sekali lagi, marah bisa saja terjadi. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan pun, Tuhan Yesus marah ketika dia masuk ke rumah bait Allah, dia mendapati begitu banyak orang berjualan, dia memporak-porandakan meja jualan, perjudian, dia memporak-porandakan. Tetapi kemarahan yang Tuhan Yesus lakukan tepat. Karena yang dilakukan oleh orang-orang berdosa itu adalah mereka menghina lambang kekudusan Allah. Nah, di sini panggilan kita. Kita boleh marah ketika hal itu berkaitan dengan dosa. Kita boleh marah ketika hal itu kita tahu bahwa nama Tuhan dipermalukan. Kita boleh marah ketika orang tidak memandang penting bagaimana sasaran kita kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan pun telah melakukannya dan menjadi contoh. Tapi Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kembali kepada hati yang tertuju kepada Tuhan. Periksa hati kita dengan damai yang sungguh kepada Tuhan. Biarkan damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui hati dan pikiran kita. Nah, saudara sekalian, terakhir, saudara sekalian, jangan simpan dendam. Kepada siapapun itu, jangan simpan dendam. Kalau memang mengkomunikasikan kepada orang tertentu yang kita sulit sekali
untuk bicara secara langsung, mungkin tips keempat tadi menjadi solusinya. Tulis, ungkapkan itu, luapkan itu, dan jangan simpan dendam. Karena tentu dendam menimbulkan dosa yang baru lagi. Nah sekarang saudara, saya kasih 2 pertanyaan untuk kita refleksikan. Ya saudara sekalian, berdua-dua, bertiga-tiga boleh. Evaluasikan apa saja yang paling menjadi pemicu terbesar yang sering ya saya terjebak dalam dosa kemarahan. Yang kedua, bagaimana langkah konkret yang akan saya lakukan agar saya tidak terjebak dalam dosa kemarahan. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar ini, ayo saya kasih waktu 5 menit saja paling lama ya. 5 menit saja untuk berdua, bertiga, untuk mendiskusikan. Setelah itu kita akan berdoa dan saya serahkan nanti waktu lanjutnya ke Guru Injil Titian. Silakan.
Bapak Ibu sudah doa di kelompok masing-masing? Sudah ya? Kita berdoa menutup perenungan firman Tuhan ini sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Waktu yang berharga ini Tuhan kami boleh pakai, walaupun sedikit kami boleh berdiskusi untuk menemukan bagaimana cara terbaik ketika kami terjebak di dalam kemarahan. Karena kami tidak menginginkan kemarahan yang kami alami mendatangkan dosa. Maka bantu kami seperti kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, pelajari malam ini, untuk kami mampu menghidupinya ketika kami terjebak di dalam kondisi marah, kami boleh menghadapinya dengan cara yang tepat. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.